Baik, Shalom. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anakku kelas 7 SMP ya. Selamat bergabung di kelas pendidikan agama Kristen. Hari ini adalah hari pertama kita masuk kelas. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang indahnya mengampuni. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri adalah Ibu Eva Agnes Nataria. Anak-anak bisa memanggil dengan panggilan Ibu Eva. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menaikkan doa Bapa Kami. Kita belajar bersama-sama doa yang dikemas dalam sebuah lagu. Bagi yang belum bisa, mari kita belajar bersama-sama. Silakan semuanya anak-anak ada dalam sikap doa yang baik. Ya, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita baca doa. Anak-anak ikuti juga ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah di hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Ya, kita akan lanjut. Nah, sekarang Bu Eva mau tanya sama anak-anak, adakah tokoh di Alkitab yang suka mengampuni? Kira-kira menurut kalian ada enggak? Coba diingat-ingat dulu, tokoh di Alkitab yang suka mengampuni. Siapa ya kira-kira? Ya, betul. Yusuf. Salah satunya Yusuf. Sebenarnya ada banyak, tapi Bu Eva mau mengambil contoh Yusuf. Nah, kalian masih ingat ceritanya Yusuf? Nah, nanti di akhir pembelajaran Bu Eva akan kasih sedikit cerita tentang Yusuf, supaya kalian sambil mengingat-ingat lagi ceritanya Yusuf tentang apa ya, supaya kalian tetap ingat. Baik, kita akan masuk ke topik, yaitu yang bagian poin A. Kita akan membahas tentang arti dari mengampuni. Jadi secara umum ya, secara singkat, mengampuni itu
dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Nah, Alkitab menggunakan beberapa kata dari bahasa Ibrani dan Yunani yang diterjemahkan sebagai mengampuni. Antara lain, yang pertama ada kapar. Kapar itu mengampuni dalam bahasa Ibrani. Terus ada nasa dan ada salah. Kapar itu artinya menutupi dan menyembunyikan pembalasan yang akan ditimpakan. Kemudian nasa itu jadi mengampuni itu membawa dan membuang jauh-jauh kesalahan orang lain, nggak diingat-ingat lagi, membuang kebencian seperti itu. Kemudian salah ini juga mengampuni dalam bahasa Ibrani, artinya memaafkan atau tidak menuntut orang yang sudah bersalah atau orang yang sudah melakukan suatu kesalahan. Dalam bahasa Yunani juga ada 3, yaitu yang pertama karizomai. Karizomai itu artinya penuh belas kasihan. Jadi mengampuni itu harus didasari oleh sikap yang penuh dengan rasa belas kasihan. Kemudian ada apiemi. Apiemi ini artinya membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Ya, yang ketiga ada apesis. Apesis itu artinya pembebasan. Jadi mengampuni itu berarti memberikan pembebasan, bisa pembebasan dari hutang, hukuman, tuntutan ataupun pembalasan. Selanjutnya dari kata-kata di atas ada berapa kata tadi ya? Masih ingat? Ada 6. Dalam bahasa Ibrani ada 3 kata, yaitu kapar, nasa, dan salah. Kalau di bahasa Yunani juga ada 3, yaitu karizomai, apiemi, dan apesis. Jadi kalian nggak perlu menghafalkan satu-satu semuanya, cukup kalian pahami saja, ya. Dari kata-kata di sana tadi ada dalam bahasa Yunani dan Ibrani, dapat disimpulkan arti mengampuni itu adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas kasihan, ya. Jadi mengampuni itu membuang jauh-jauh kesalahan orang, dibebaskan orang yang bersalah itu, dan kita tidak boleh menuntut. Kita harus punya hati yang mau memaafkan dan penuh dengan belas kasihan. Nah, memang mengampuni ini bukan hal yang gampang ya, anak-anak. Memang bukan hal yang gampang. Nanti jangan berpikir, oh Bu Eva ini enak, cuma ngomong aja suruh mengampuni, belum pernah mengalami. Enggak seperti itu ya, saya juga pernah mengalami. Nanti next time kalau kita bisa ketemu, kita bisa sharing-sharing. Jadi untuk sementara waktu ini kita belum bisa bertatap muka, kita bisa bertatap muka hanya lewat video ini, ya. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari memang mengampuni itu sebuah hal yang sulit. Nah, tapi kita perlu, karena kita sebagai pengikut Kristus, ya. Mengampuni itu bukan berarti melupakan masalah, ya, tapi mengampuni itu membebaskan diri kita dari kebencian, dendam, dan amarah itu tadi. Jadi kalau kita mengampuni itu kita harus melepaskan itu tadi, kita harus melepaskan marah, melepaskan benci, melepaskan dendam. Nah, kalau kita sudah melepaskan itu semua, Tuhan pasti memberikan kita damai sejahtera, punya hati yang damai, hatinya tenang, nggak bingung mikir yang lalu-lalu, nggak bingung mikir orang yang bersalah pada kita. Kemudian mengampuni itu memang harus
sebuah keputusan hati, harus ada keputusan dalam hati kita. Jadi kita tidak bisa dipaksa, dan kita nggak bisa mengubah kejadian yang sudah terjadi, ya. Masa lalu yang sudah terjadi kita tidak bisa mengubahnya, tetapi dengan mengampuni kita bisa melewati, kita bisa melangkah untuk masa depan kita yang lebih cerah, ya. Kemudian kita akan masuk ke poin B. Poin B ini membahas pentingnya mengampuni. Tadi kita sudah belajar apa itu mengampuni. Sekarang pentingnya mengampuni. Nah, di sini ada 5 pentingnya mengampuni. Yang pertama, menurut web, informasi dapat dari artikel, ya. Artikelnya cari di web, di Google. Setiap kali manusia marah, terlebih sampai menyimpan perasaan benci dan kemarahan itu akan mengganggu metabolisme tubuh. Jadi dengan mengampuni itu akan memberikan efek positif bagi kesehatan loh, ya. Jangan meremehkan orang yang suka marah-marah. Nah, kalian sering dengar orang-orang yang sering marah-marah itu nanti gampang darah tinggi, ya. Kadang pernah dengar kan, jangan marah-marah nanti gampang darah tinggi, jangan marah-marah nanti cepet tua. Nah, itu memang sebenarnya ada di info kesehatannya. Itu bukan hoax, jadi memang seperti itu. Kemudian yang kedua, pentingnya mengampuni karena itu merupakan sebuah respon atau tanggapan kita atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi kita harus belajar mengampuni karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ya. Ketiga, kita akan dibebaskan dari kebencian dan kemarahan, akan digantikan dengan damai sejahtera. Kalau kita belajar mengampuni, kita belajar melepaskan, mengikhlaskan, kita akan digantikan dengan damai sejahtera. Jadi isi hati setiap hari itu sukacita, hanya senang, hanya bahagia, gak ada sedihnya, karena sudah belajar melepaskan. Kemudian yang keempat, dapat memperbaiki hubungan sosial satu dengan yang lain sehingga terjalin harmonis dan saling mengampuni. Nah, kalau kita saling mengampuni, pasti hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan saudara, dengan guru, dengan siapapun pasti harmonis, pasti enak, ya kan? Nah, kalau kita suka marah-marah, kita suka mengungkit kesalahan orang, pasti itu akan membuat perpecahan. Dan yang terakhir, banyak masalah dapat diselesaikan, penyakit disembuhkan, dan tidak ada waktu, tenaga, pikiran yang terbuang. Nah, ini tadi ada banyak pentingnya mengampuni, tapi Bu Eva kasih contoh 5 buat anak-anak yang bisa kalian ingat, ya. Kalau kita bisa mengampuni, itu bisa membuat metabolisme tubuh kita akan bagus, gak gampang sakit, ya. 2, itu sebagai respon atas kasih Tuhan Yesus buat kita yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus sudah mau mengampuni kita. Kalian masih ingat peristiwanya? Yaitu ketika Tuhan Yesus rela untuk mati, disalibkan untuk menggantikan dosa manusia. Terus kalau kita sudah mengampuni, hati kita akan dibebaskan dari kebencian. Jadi hati kita isinya hanya damai, hanya sukacita, seperti itu. Jadi sangat banyak manfaat dari. Nah, poin ketiga yaitu makna pengampunan. Makna pengampunan itu yaitu kita itu harus memiliki hati yang tulus, memberikan ampun, maaf pada orang-orang yang bersalah
dengan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya dan membebaskan orang lain dari perasaan bersalah. Itu maknanya. Kalian ingat Pak Yusuf yang tadi Bu Eva bahas di awal? Masih ingat ceritanya nggak kira-kira? Nah, Pak Yusuf punya banyak saudara, tapi dia dibuang oleh saudaranya sampai dijual, sampai dituduh, ya kan? Sampai dia di penjara. Betapa tidak dendamnya ya, sebagai manusia biasa pasti kita dendam sama saudara kita, sebel ya. Ini saudara macam apa kok seperti ini? Tetapi nyatanya Yusuf tidak seperti itu. Ketika dia jadi pejabat tinggi di Mesir, pas saudara-saudaranya kesusahan, dia juga mau membantu, bahkan dia mau mengampuni mereka ya. Dari sini kita bisa belajar dari Yusuf, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan hati yang tulus. Nah, ingat tadi manfaatnya apa aja? Tubuh kita jadi sehat, gak gampang sakit, setiap hari hanya ada damai sejahtera dalam diri kita, seperti itu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang mengampuni. Ada artinya, ada maknanya, ada pentingnya, bahkan kita jelaskan cara-caranya gimana untuk mengampuni. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau belajar mengampuni atau enggak. Bisa saja kita memilih tidak mau mengampuni. Nah, tapi ada akibat yang harus kamu tanggung. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Hubunganmu dengan sesama jadi tidak bagus. Terus kamu juga akhirnya punya kepahitan, akhirnya punya penderitaan secara mental, ya? Karena kamu masih ingat, oh orang pernah memfitnah aku, oh temanku itu loh pernah menyakiti aku. Nah, kamu selalu ingat. Olehnya kita hari ini belajar untuk mengampuni sesuai dengan judul hari ini, yaitu indahnya mengampuni. Setelah ini boleh akan putarkan sedikit cuplikan film animasi dari Yusuf supaya kalian ingat. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia.
Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung olok-olok itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan piala darah itu taruhlah di dalam mulut karung anak-anak bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, itu tadi kita sudah melihat cuplikan film dari kisahnya Yusuf. Ya, kalau mungkin kita di posisi itu mungkin sangat susah buat kita untuk mengampuni saudara-saudara kita, tetapi kita bisa belajar dari Yusuf untuk mengampuni orang yang bersalah kepada meskipun itu sangat melukai, sangat menyakiti dan menggoreskan luka di hati. Ya, kita belajar mengampuni. Hari ini ada ayat emas untuk kalian. Jadi ayat emasnya ini ada di kitab Matius pasal 6 ayat 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalian hafalkan ayat mas ini. Nanti minggu depan kalian bisa kirim videonya. Jadi kamu buat video, kamu menghafalkan ayat mas itu, kamu kirim ke WA grup kelas ya. Itu saja. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan mau membimbing kita jadi anak yang lebih baik, jadi anak yang taat, yang mau mengampuni seperti Yusuf. Silakan kalian dalam sikap berdoa yang baik. Saya akan pimpin dalam doa. Bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai pembelajaran kami hari ini. Kiranya Engkau memberi kami hikmat, kiranya Engkau menyertai kami, biarlah kami boleh menjadi anak yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Yusuf yang mau mengampuni dengan tulus, mau menerima kembali orang yang pernah melukai kita. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah materi pembelajaran hari ini boleh membuat hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Shalom.